Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang juga nggak kalah menarik, tapi mungkin bagi sebagian orang ini tidak jadi menarik, Bu. Termasuk di sini Median juga sepertinya tidak seberapa tertarik terkait dengan topik ini gitu ya, karena sepertinya ada sedikit sentimen-sentimen negatif terhadap materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas spesifik terkait dengan performa Arsenal di bawah Mikel Arteta di musim ini. Yang jadi sorotan adalah di awal musim mereka berada di zona degradasi, dan dari awal musim itulah kita semua fans lain, terutama kita ya ini fans United ini merasa udahlah degradasi aja lah nih Arsenal, nggak usah dihitung lah. Tapi di detik ini mereka menjadi satu-satunya yang salah dua atau mungkin salah tiga ya, karena masih ada Spurs juga yang memiliki tabungan permainan lebih banyak dibandingin MU ataupun dibandingin Wolves yang di bawahnya gitu ya. Tapi Arsenal menurutku yang paling berpeluang nih menjadi klub terakhir yang akan menjadi penghuni 4 besar di akhir musim itu, di mana mereka masih punya tabungan permainan dan dengan kondisi permainan mereka yang sangat-sangat stabil di beberapa pertandingan terakhir ini kok sepertinya mereka dari yang sebelumnya tidak kita perhitungkan sekarang menjadi klub yang justru malah tidak memperhitungkan kita lagi sih. Karena mungkin mereka merasa United ini bukan rival mereka lah sekarang gitu ya. Menurut kalian ini Arsenal kenapa bisa jadi begini sih? Apa yang membuat apa yang dirubah oleh Arteta di musim ini? Ada sorotan mungkin Midian? Kalau yang kulihat sih apa ya, memang apa yang dilakukan Arteta dengan pemain-pemain mudanya itu efektif ya. Jadi sebenarnya biasa aja kalau menurutku ya, ngelihat dari performa dan hasil. Cuman yang membedakan itu adalah pada saat Arsenal lawan tim papan tengah ke bawah yang seharusnya memang harusnya menang dia. Nah, oke. Berbeda dengan kalau misalnya seperti United gitu kan. Lawan Watford aja di kandang kalah kan. 4-0 kan. Nah, jadi yang aku lihat dari Arsenalnya Arteta ini dari match-match sebelumnya juga yang memang seharusnya menang dia. Entah itu 2-1 berapapun hasilnya. Melihat dari performa itu dan peluangnya nanti ke 4 besar, aku menjagokan Arsenal masuk ke 4 besar karena satu faktornya mereka masih ada tabungan permainan dibanding dengan tim lain. Kemudian kalau misalnya dilihat kan untuk saat ini saingannya untuk masuk 4 besar itu kan ya United, West Ham gitu. Kemudian Chelsea. Kalau Chelsea kayaknya sih bakalan bertahan di 4 besar. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan juga dengan jadwal antara United dengan West Ham dengan Arsenal itu lebih diuntungkan dari sisa jadwal karena MU itu masih bakalan ketemu sama Liverpool, masih ketemu Arsenal juga, MU masih ketemu sama Chelsea. MU juga masih ketemu sama Brighton di kandangnya Brighton. Jadi memang kita nggak perlu Brighton itu kalau lawan kayak dulu zamannya lawan Stoke City kan, lawan badan besar gitu kan, main monoton kan, ya pragmatisnya kan negatif ada semua di situ. Kalau misalnya Arsenal dia sisa ngadapin Liverpool, United sama West Ham tuh, kan masih ketemu tuh sama West Ham. Jadi West Ham juga jadwalnya cukup sulit juga, masih lawan Spurs, lawan Chelsea, lawan Arsenal, lawan Brighton. Jadi kalau dari sisi jadwal dan jumlah pertandingan yang disimpan, Arsenal yang justru di awal musim kemarin itu sempat di banyak jokes lah, bakalan degradasi lah, bakal jadi bahan tertawaan. Justru memang diam-diam bakalan punya peluang yang lebih besar lah di masuk ke 4 besar dibanding dengan justru United sama West Ham ya. Jadi ya good luck lah buat Arsenal, walaupun sebenarnya apa yang ku sampaikan itu semoga salah.
Ada bilang good luck-nya itu kayak semacam ada. Iya, dia kayak setengah hati gitu loh. Setengah hati gitu. Menurutmu gimana, Wan? Terkait Arsenal ini? Kalau menurutku ya, turning point-nya Arsenal musim ini setelah dari degradasi yang sempat hampir di zona degradasi itu adalah turning point-nya adalah ketika mereka menjual Aubameyang. Turning point-nya di situ karena ketika Aubameyang sudah nggak ada, mungkin ada disharmonisasi di ruang ganti, tapi kita nggak tahu karena nggak banyak artikel, nggak banyak beritanya kan. Cuman kalau dari segi permainan di lapangan beda banget gitu loh. Gaya main Aubameyang sama Lacazette saja sudah beda gitu. Kalau kita ngelihat Aubameyang bisa main lebih melebar gitu kan. Lacazette ini kan tipikalnya kalau pergerakannya itu lebih ke nomor 9. Jadi tipikal pemantul, dan itu yang membuat Arsenal jadi lebih dinamis. Jadi turning point-nya adalah ketika Lacazette jadi striker tunggal dan Arteta memaksimalkan peran Odegaard, kemudian ditambah dengan kematangan Bukayo Saka, ditambah lagi dengan Emil Smith-Rowe dan Gabriel Martinelli yang lebih matang. Lengkaplah sudah lini depannya Arsenal. Jadi turning point-nya itu adalah ketika mereka menjual Aubameyang. Dan terbukti setelah Lacazette jadi striker tunggal, kontribusi Lacazette mungkin dalam urusan gol mungkin dikit ya. Tapi dari segi assist di sini Lacazette itu ternyata udah meregister 7 assist dari 9 pertandingan Premier League terakhir. Jadi ya apa yang dilakukan Lacazette sebagai nomor 9 tapi bertindak sebagai striker pemantul itu benar-benar membuat Arsenal lebih dinamis. Dan gol Bukayo Saka lawan mana kemarin yang Arsenal menang 4-0 atau 4-1 itu? Watford kalau nggak salah. Ya lawan Watford itu kan Watford 3-2 kemarin. Pokoknya ada yang menang besar tuh Arsenal. Aku lupa lawan siapa yang golnya Bukayo Saka, dia ngasih umpan ke Lacazette, terus Lacazette nahan badan, habis itu dia back heel ke Leeds. Oh Leeds ya lawan Leeds. Ya. Terus dia back heel ke Saka dan Saka langsung shoot. Itu kan itu sebuah Arsenal banget gitu loh, nggak terlalu sistematis cara mainnya, nggak kayak United. Jadi ya turning point-nya yang paling utama adalah ketika mereka melepas Aubameyang. Kalau aku ngelihatnya dari situ. Tapi itu bisa dibenarkan juga sih bahwa kalau lihat akhir-akhir ini Arsenal mencetak gol pun, bahkan terakhir pertandingan yang Watford 3 golnya itu pun dari Odegaard, Bukayo Saka sama Gabriel Martinelli. Kalau lihat apa ya, cuplikan gol-golnya mereka pun tuh kelihatan banget mereka ini enjoy banget di dalam melakukan pergerakan gitu-gitu ya, sehingga memang benar lebih ngalir permainan. Dan juga aku sempat baca juga bahwa ada jurnalis pada mengkritik Lacazette ini perannya apa nih kok bahkan mencetak gol aja kurang banget di bola pertandingan terakhir. Dan di situ Arteta aku merasa cukup elegan juga dalam menanggapi pertanyaan itu, di mana ya ini ada sebuah perubahan skema permainan yang mengakibatkan peran Lacazette memang seolah tidak tampak, tapi akhirnya kan muncul pemain di lapis di belakangnya dia yang justru malah lebih produktif gitu. Dan menurut Arteta juga itu bukan suatu hal yang masalah selama mereka memang masih bisa memenangkan pertandingan gitu. Dan kelihatan banget ya mereka kalau yang tadi disebutin sama Median, kalau melawan tim yang secara klasemen di bawah mereka itu mereka bisa ngebully para klub itu benar-benar dengan nyaman gitu. Mereka bisa melakukan menang di beberapa pertandingan ya, meskipun nanti ganjarannya atau mungkin tingkat kesulitan yang harus mereka hadapi untuk bisa tetap akhirnya berada di 4 besar ya 3 pertandingan itu tadi, lawan Liverpool, United atau lawan West Ham. Apakah mereka bisa menunjukkan performa ini ya? Kalaupun mereka di 3 pertandingan itu paling tidak mendapatkan 3 poin aja, di mana tuh seri 3-3-nya itu juga merupakan salah satu pencapaian yang oke juga bagi Arteta gitu menurutku ya. Dan kalau dibicara tadi disampaikan oleh Mirwan terkait dengan melepas Aubameyang itu adalah salah satu turning point, dan itu aku juga sangat setuju sih bahwa ini juga menjadi bukti bahwa Arteta sebenarnya dia berhasil untuk terlepas itu ada masalahnya itu apakah mempengaruhi di ruang ganti atau tidak, tapi aku pikir itu juga sangat mempengaruhi kondisi ruang gantinya si Arsenal gitu. Dan Arteta sepertinya memang sangat
tegas juga dalam mengambil keputusan terkait dengan Aubameyang, di mana Aubameyang ini juga salah satu pemain kunci, fansnya juga sudah sangat menikmati permainannya, tapi tiba-tiba ada konflik dengan Arteta, dan Arteta pun tetap mengambil sikap untuk ya sudah silakan pergi. Kapten juga ya kan? Kapten juga kan? Nah ini juga bukan sesuatu yang mudah loh. Iya. Satu sisi ada klub yang tetap mempertahankan kaptennya yang itu pakai pedal itu kan. Makanya tadi besok ketemu United, Arsenal ketemu United, itu statementnya Median itu bisa jadi benar. Arsenal melawan tim yang di bawahnya itu Arsenal bisa membuli ya, dan ya besok itu mungkin akan jadi kenyataan. Jadi kenyataan, benar. Bisa jadi. Dan ya justru malah di Barcelona kelihatan juga Aubameyang masih cukup produktif, tapi berani loh Arteta. Tapi yang kapten yang satu lagi yang tadi disinggung itu, yang match malam lawan Spurs itu aku nggak tega loh jadi teriakin sama Romero. Kasihan. Ini cuman di momen itulah kayaknya aku yang walaupun benci sama Maguire, nggak boleh digituin tuh kan. Iya, terutama sama siapa sih, Romero itu ya kan, dia lead sama si Romero kan. Ya untungnya menang, akhirnya pada dukung si. Untungnya menang. Ya, tapi kalau coba akhirnya imbang. Ya, kalau imbang ya bakal balik nyerang Maguire. Iya. Dan untuk bahkan kayak merubah posisi kapten aja itu kan juga merupakan keputusan yang cukup cukup berani bisa dibilang gitu. Apalagi ini benar-benar mengusir dalam tanda kutip ya, benar-benar mengusir kapten timnya gitu, dan malah justru mengakibatkan klubnya bisa menjadi lebih solid. Itu menurutku juga Arteta merupakan salah satu memiliki manajemen yang oke lah kalau misalnya kita mencoba menyetarakan dengan pelatih-pelatih lain di Liga Inggris. Katakanlah kita bicara misalkan Klopp gitu ya, meskipun secara mungkin strategikalnya Klopp masih jauh lebih baik, tapi secara manajemen bisa jadi Arteta yang kita lihat sepertinya kan tidak memiliki ketegasan yang gimana, terkesannya kan kayak ini masih muda banget nih main, tapi ternyata dia cukup oke juga dalam membangun timnya sampai sejauh ini. Dan menurut kalian apakah benar nih dia akan bisa bertahan? Siapa sih Arteta? Si Arteta. Ini Arsenalnya maksudnya akan bisa sampai konsisten lah setidaknya sampai dengan musim depan gitu. Sampai akhir musim ini mungkin masih tetap konsisten ya, karena kalau yang aku lihat sih dari jadwalnya tadi agak longgar lah jadwal berikutnya, dan kayaknya Arsenal udah nggak ada mengikuti kompetisi ini lagi kan di luar dari Liga Inggris, kecuali kalau misalnya ada diam-diam Arteta daftarin piala Coca-Cola di luar atau piala kabupaten kan barulah lain ini. Tapi kayaknya bakalan tetap masih sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau memang lawan yang seharusnya menang bakalan menang nih Arsenal. Ya, mereka FA Cup juga udah tersingkir dari Forest ya, kemarin kalah 1-0. Ya, mereka tinggal fokus ke ini aja, Piala Liga juga kalah di semifinal. Cuman bisa sampai ke semifinal lawan Liverpool itu juga ya, itu bahkan klub kayak MU aja nggak bisa gitu, tapi mereka bisa ya. Itu kadang jadi pertanyaan gitu, bisa ya Arteta gitu. Arteta itu dia sudah matang, dua musim dikasih kepercayaan, dan ya memang mungkin dari Arsenalnya nggak berharap banyak sama Arteta, tuntutannya nggak pressure-nya nggak semasif ketika Ole Gunnar Solskjaer nanganin United mungkin ya. Dan itu Arteta dikasih kebebasan buat membentuk timnya sendiri. Bahkan musim ini mereka cuman datengin Tomiyasu sama Sambi Lokonga kalau nggak salah ya, sama Nuno Tavares. Terus musim lalu cuma Thomas Partey. Jadi memang ada tangga-tangga yang ditetapkan sama Arteta sendiri dalam bentuk tim Arsenalnya, sampai akhirnya Arsenal bisa jadi seperti sekarang. Cuman ya lemahnya masih ada gitu. Bahkan ketika awal musim kemarin mereka beli Aaron Ramsdale dan Ben White,
sempat dipertanyakan dan akhirnya sekarang malah Ben White sama Ramsdale jadi lebih Iya, lebih apa ya, lebih bagus mainnya dibanding ketika awal musim yang kayak kagok gitu. Jadi memang ya kita bisa ngasih pujian lah kepada tim rekrutmennya Arsenal yang ternyata mengandalkan data science dalam hal perekrutan pemain. Jadi ya mereka tim rekrutmennya Arsenal itu memang jauh lebih baik dari tim rekrutmen Manchester United. Aku melihat kayak Tomiyasu itu juga lebih ini ya, sekarang lebih perform ya dibanding sebelumnya. Callum Chamber kan sudah dilepas ke Villa dan karena aku pikir Callum Chamber itu bisa jadi apa ya, the next fullback-nya Inggris lah, tidak hanya Inggris tapi mungkin di Arsenal juga, karena saat awal-awal dia debut gitu kan kelihatan sangat apa ya, kalau aku melihat berpotensi lah, tapi cuman ternyata beberapa kali ke loan, kemudian sekarang akhirnya posisinya diambil sama Tomiyasu, di mana Tomiyasu aku pikir kalau Jepang defender di Inggris itu kan pressure-nya cukup gila-gilaan, tapi ternyata dia cukup bisa menangani itu ya, itu yang cukup bikin surprise juga. Dan Tierney, Gabriel, Ben White sama Tomiyasu juga apa ya, performanya akhir-akhir ini cukup solid gitu, sehingga susah ditembus juga loh Arsenal nih di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan Saka yang sempat mau dibeli AS Roma sekarang kayaknya performanya jauh lebih baik dibanding awal musim kemarin. Ya. Aku baru ingat ini performa Arsenal ini mulai stabil sejak yang ada pemberitaan ada salah satu pemainnya yang terlibat masalah judi yang kartu kuning itu loh. Siapa? Saka bukan? Iya, yang Granit Xhaka kan. Jadi kan di situs judi itu kan ada yang pemilihan siapa yang kena kartu kuning, menit berapa kena kartu kuning. Oh iya. Nah, itu sempat tuh isu tuh ada salah satu pemain Arsenal dan nama Granit Xhaka yang sempat naik tuh karena beberapa pelanggaran konyol yang berbuah kartu kuning dan kartu merah tuh. Iya. Sejak itu kayaknya dan akhirnya kayaknya berita itu udah nggak ada lagi tuh. Muncul di media online. Iya. Kalau lihat ini juga sih performa pertahanannya ya, bahkan mereka nih sampai dengan detik ini tuh baru kebobolan 29, di mana ya oke, kalau 29 dibandingin sama tiga besar City, Chelsea sama Liverpool memang masih kalah. Tetapi apabila dibandingin dengan klub lain di posisi 4 sampai dengan 10, ini hanya Wolves sih yang memang masih unggul. Wolves 23 kebobolan. Berikutnya adalah Arsenal yang hanya 29 kebobolan, dan menurutku dengan apa pemain yang tadi Miran juga sempat singgung, Ben White yang dinilai ini performanya kurang gitu, sampai dengan detik ini pun justru malah kebobolan lebih sedikit dibandingin klub-klub paling tidak 10 besar lah. 10 besar dia hanya kalah dari 3 besar sama Wolves gitu ya. Tapi selain itu justru kebobolan lebih banyak klub selain Arsenal nih, yang tadi kayak United pun 40 udah kebobolan atau 35 gitu. Di mana performa back-nya kan juga cukup dipertanyakan, termasuk kipernya juga sempat dipertanyakan, sehingga akhirnya mereka bisa perform cukup oke dan hanya kebobolan 29 sampai dengan baru di 25 pertandingan, menurutku masih oke gitu. Oke banget bahkan. Padahal kalau dilihat dari gaya mainnya ya Arsenal, Tottenham sama United itu nggak beda jauh gitu. Jauh bener. Iya, tapi Arsenal bisa lebih unggul dalam hal jumlah kebobolan dibanding Tottenham sama United itu ya memang suatu hal yang patut diapresiasi sama dari Arteta ya. Arsenal. Kirain penalti nih Chelsea rupanya offside. Tapi ini menurut kalian ya, sebenarnya berarti memang apakah si Arteta ini bisa kita masukkan ke kategori pelatih yang cukup bersinar di musim ini ya? Kita hanya bicara musim ini, karena kalau kita bicara keseluruhan atau mungkin ada episode khusus yang kemarin sempat si Mirwan menyoroti beberapa klasifikasi dari pelatih-pelatih top ya. Memang kalau dikategorikan sebagai pelatih top, Arteta memang mungkin masih belum gitu ya.
Cuman apabila kita bicara di performanya di musim ini gitu, Arsenal sendiri gitu, apa kita juga bisa menilai bahwa sebenarnya Arteta ini juga salah satu sebagai the rising coach atau rising governor nih di musim ini gitu dibandingkan pelatih-pelatih yang lain. Menurut kalian gimana? Aku melihatnya dibilang rising, sebenarnya Arteta itu sudah rising dari ketika mereka juara FA. Cuman yang terlihat di sekarang di musim ini kan konsistensi dan peran pemain muda yang dimasukkan Arteta ke skuad utama gitu, dan ketika pemain muda ini nyetel, Arsenal jadi lebih kelihatan identitasnya gitu. Dan menurutku sebenarnya bertolak belakang dengan United. Jadi kalau yang Median pernah sebutkan itu kalau nggak salah, kenapa pelatih United itu gagal, karena memang sejak awal yang ditargetkan sama United itu dan tekanannya itu lebih tinggi gitu di United. Nah, berbeda dengan tekanan yang diberikan dari Arsenal ketika Arteta menjabat sebagai manajer. Jadi meskipun ada Unai Emery yang sebelum Arteta kan gagal, nggak bisa perform, dan Arteta masuk tanpa ada beban dari berbagai pihak, dari fans, dari mungkin fans ada, tapi dari publik sendiri itu orang nggak berharap banyak gitu sama Arsenalnya Arteta kan. Beda banget sama United, ketika United ada Louis van Gaal, David Moyes, Jose Mourinho, kemudian sekarang Ralf Rangnick. Jadi kalau dibilang top, ya Arteta ya kayak gitu. Arteta sebenarnya nggak beda jauh dengan Arteta 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi menurutku ya kalau dibilang rising enggak sih. Kalau dibilang performanya performanya naik dari tahun kemarin juga sebenarnya enggak juga. Cuman musim ini ya Arteta konsisten dan berhasil memadukan pemain muda dengan pemain senior, dan itu terlihat Arsenal punya identitas, udah kayak gitu. Enggak lebih dari itu kalau menurutku. Ada pandangan lain, Mirwan? Median? Kalau dari hasil dan misal nanti di akhir musim mereka masuk ke 4 besar, sebenarnya sih untuk si Arteta sendiri ya. Jadi ini tanpa membandingkan ke pendahulunya atau dengan pelatih muda lainnya. Arteta itu diunggulkan pada saat dia dipilih menjabat Arsenal itu mungkin lebih dominan, yang nggak terlalu menganggap akhirnya. Jadi ada status underrated lah kalau menurutku awal mulanya. Jadi karena memang beberapa pihak mungkin yang nggak terlalu memperhitungkan, ya apa yang dicapai ini ya mungkin jadi agak melebihi ekspektasi lah, melebihi dari target. Tapi kalau misalnya memang ada yang seperti beberapa fanbase-nya Arsenal juga yang terlalu idealis, kalau kita mau membanggakan dengan raihan yang ditorehkan Arteta ini, jangan lupa dulu Arsene Wenger tuh dipecat karena hanya peringkat 4 terus tuh kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali lagi, Arsenal itu bukan di situ tempatnya. Gitu. Jadi jangankan Arteta, Unai Emery aja bisa ya hampir-hampir sama lah kalau misalnya dibilang dari segi permainan, malah justru kebanyakan juga orang menganggap lebih menghibur tuh yang Mr. Good Evening kan. Good Evening. Ya, betul. Jadi kalau misalnya dilihat dari si Artetanya sendiri, ya mungkin karena memang dia hitungannya masih muda juga, ya seperti yang dibilang Mirwan. Ya saat ini dia pelatih berkembang yang punya potensi kan. Untuk pelatih top belum gitu. Dari segi raihan klub sendiri ya sejauh ini mungkin ya Piala FA ya. Sama ini ya Piala Kebo ya. Karabau ya. Ya kan? Piala Kebo itu mentok semifinal ya. Nggak ada Piala Kebo, nggak ada dia. Piala Ciki nggak ada. Ya Piala FA gitu. Jadi memang kalau dari raihan secara umum ya Arsenal belum, Artetanya Arsenal belum ada apa-apanya dibanding yang pendahulunya gitu.
Tapi kalau menurutku pribadi, Arteta ini punya satu poin plus dibanding dengan pelatih-pelatih lain, yaitu ya dia punya mentor dulu di City, yaitu Pep Guardiola, yaitu membandingkan Mang Ole, Frank Lampard, ya kan, dengan dia gitu. Jadi itu satu poin plusnya kalau menurutku. Ya, Oke. Ada satu menarik nih, aku nemu di Twitter juga cuplikan wawancara Piers Morgan, itu kan ya salah satu diehard fansnya Arsenal ya. Dengan Arsene Wenger, dan di mana Arsene Wenger di situ waktu ditanya ya terkait dengan menurut dia gimana Arsenal dan di bawah Mikel Arteta, memang di situ Arsene Wenger cukup mengapresiasi sih apa yang dilakukan oleh Arteta, dan dia menilai memang sejak ini Wenger sendiri yang mengatakan ya, The Professor ini mengatakan bahwa sejak berinvestasi di stadion yang baru di Emirates ini sampai dengan saat ini kan memang Arsenal mengeluarkan banyak sekali uang yang memang tidak sedikit gitu, dan menurut dia komposisi tim yang dibangun oleh Arteta ini menurut dia adalah salah satu yang berhasil, di mana komposisi yang ada atau ingredients yang ada di klub Arsenal sekarang ini memang merupakan komposisi yang komplit menurut Wenger, di mana di setiap posisinya diisi oleh pemain yang memang capable, pemain muda pula gitu kan, yang memiliki semangat juang yang cukup oke. Di satu sisi juga racikan dari strateginya dari Arteta juga tepat gitu, sehingga dinilai sampai dengan detik ini merupakan raihan yang cukup menggembirakan. Terlepas memang bisa jadi memang sejak awal tidak banyak target yang disetkan oleh setidaknya oleh pemilik klub ya di Arteta, tapi ini raihan ini komposisi ini atau tim bentukan Arteta ini merupakan tim yang oke, dan Wenger melihat ke depan bisa jadi malah Arteta bisa lebih sukses lagi daripada ini gitu, melihat kondisi yang ada dan juga dukungan support yang dari BOD-nya yang juga ternyata kelihatan sekali minim intervensi kalau kita bisa bicara kayak itu ya. Apakah mungkin itu juga bisa jadi ini juga merupakan salah satu hal yang ditelurkan oleh Pep Guardiola nih, bisa jadi ya, karena kalau melihat Pep Guardiola di City kelihatan nggak cuma di City deh, kemarin waktu dia di Barcelona kemudian dia di Munchen itu kan kelihatan sekali sepertinya tidak memiliki beban atau beban intervensi dari BOD-nya, sehingga BOD-nya merasa yuk percaya aja nih ke Pep Guardiola sebagai pelatih, sehingga mau racik klub pemain seperti apa ya silakan, dan sepertinya mungkin itu juga dijalankan oleh Arteta di Arsenal sekarang, di mana kelihatan sekali dia sangat dalam melihat hasilnya sekarang ya, bisa memanfaatkan uang yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh board of director-nya Arsenal untuk bisa meracik atau menyusun atau paling tidak ya membeli pemain-pemain yang capable di posisinya, sehingga 4-2-3-1 yang ya oke lah bisa kita bicara sebagai mirip-mirip kayak Ole Ball juga ya seperti kemarin tuh ya. Itu pun bisa sangat nyetel sekali di tangan Arteta nih gitu. Itu ya oke sih, menurutku juga salah satu yang pelatih yang cukup raihan prestasi lah bagi pandanganku ya, karena sebelumnya berada di zona degradasi, kemudian bisa sampai di posisi ini sampai dengan paling tidak 25 pertandingan, dan masih ada beberapa paling tidak 2 atau 3 pertandingan tabungan. Kalau di klub-klub lain mereka banyak pelatih-pelatih yang udah pada dipecat nih ya, karena pada nggak sabar nih mungkin BOD-nya mana degradasi terus kok nggak naik-naik ya, sedangkan Arsenal malah dikasih kesempatan lebih, sehingga ya sudah sampai di sinilah dia gitu. Dan memang sampai dengan detik ini juga kayaknya media-media juga tidak menyoroti kayak keinginan ambisius dari pemilik Arsenal untuk bisa Arteta harus gini, Arteta harus gitu, sehingga dia enjoy aja sih memimpin Arsenal ini. Aku pikir sangat mungkin di 4 besar mereka nih. Iya, kayaknya Arteta tuh pas tanda tangan kontrak di Arsenal itu kayaknya ada satu poin di mana di klausul kontraknya itu adalah Arteta itu cukup mengembalikan identitas Arsenal di peringkat 4. Jadi musim depan ya juga di peringkat 4. Musim berikutnya juga di peringkat 4. Dan itu udah jadi salah satu tujuan utama bisa jadi. Iya, dan itu ketika tujuan utama itu sudah tercapai ya terserah Arteta bebas mau ngapain. Gitu. Mau ngapain. Iya. Iya.
Tapi kalau apa? Kalau misalnya nih kayak yang kemarin yang saya bikin di video YouTube kan. Antara Steven Gerrard, Mikel Arteta dan Frank Lampard, dari 3 pemain dari 3 manajer itu siapa yang menurut kalian lebih unggul dari tiga nama itu? Kalau dari segi apa ya, tampilan, dari kelihatan tampilan luarnya ya yang meyakinkan banget gitu tuh, aku masih mending Steven Gerrard dibandingin Frank Lampard sama Arteta gitu. Gerrard tuh aku merasa tuh dia lebih memiliki passion gitu sebagai seorang pelatih ya. Dan ternyata itu tidak cuma saat dia jadi pelatih, saat jadi pemain pun kelihatan sekali tuh dia kalau sangat passionful dalam sepak bola gitu. Tapi Gerrard ini kelihatan banget dalam memimpin Aston Villa kemarin di Rangers aja tuh sebuah pencapaian luar biasa juga, akhirnya dia bisa membawa juara, mengalahkan dominasinya si Celtic kemarin itu kan. Mana Rangers sendiri juga bahkan mungkin lebih parah daripada Juventus saat itu. Mereka sempat bangkrut, turun ke kasta keberapa? 4, ketiga atau keempat di Liga Skotlandia. 4 kayaknya. 4 ya, sampai ke kasta keempat sehingga akhirnya bisa juara. Dan di bawah tangan Gerrard dia juga justru malah bisa mengalahkan dominasi Celtic. Itu cukup luar biasa. Nah, akhirnya dia ke Aston Villa pun juga kelihatan sekali ya. Aston Villa yang hampir degradasi pun sekarang nyantai di peringkat 9 dengan permainan yang sangat atraktif juga di Gerrard, dan kelihatan saat di pinggir lapangan juga kan kelihatan sekali Gerrard itu memberikan energi yang lebih ke para pemainnya gitu. Dan jangankan para pemainnya yang sini yang nonton dari TV aja lihat Jan ini kayak dapat mana ganteng lagi kan? Nah, makanya itu. Mana ganteng juga ya. Dan yang paling penting Gerrard mengembalikan peran Philippe Coutinho. Jadi sekarang saya dukung Coutinho FC. Yes, benar. Setuju. Itu juga kelihatan sekali. Jadi Gerrard masih di atas Arteta gitu. Kalau menurutku Gerrard masih di atas Arteta. Oke. Kemudian Yan? Kalau aku Arteta masih di atas Gerrard dari segi mental ya. Karena aku melihatnya sih dari jumlah atau durasi pengalaman di Premier League sendiri. Karena Gerrard kan hitungannya masih baru kalau untuk susunan manajerial di Premier League. Sedangkan Arteta sudah jadi asistennya Pep Guardiola beberapa musim dengan City. Kemudian sudah melatih Arsenal kalau 2-3 tahun kalau nggak salah ya di Arteta Arsenal. Jadi kalau aku melihat dari segi mental atau jam terbang, Arteta masih satu tingkat di atas Gerrard. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi racikan bermain atau yang punya pola gitu kan, ya Gerrard kasih satu harapan lah buat fans Liga Inggris secara keseluruhan ya, karena mungkin bisa jadi karena Gerrard belajar banyak dari Jurgen Klopp di Liverpool. Karena kalau kita lihat beberapa musim ini timnya Jurgen Klopp itu betul-betul mengandalkan peran seorang fullback entah kanan atau kiri kan. Jadi kalau misalnya kita lihat performa Liverpool, kalau misalnya Andrew Robertson dengan Trent Alexander-Arnold lagi agak menurun, pasti hasil yang diraih Liverpool juga menurun tuh. Dan apa yang diterapkan Gerrard di Liverpool juga hampir-hampir mirip dengan memaksimalkan fullbacknya Matty Cash dengan yang baru yang baru dibeli dari Everton. Lucas Digne. Lucas Digne kan. Jadi secara preferensi dari gaya bermain, Gerrard ada tes tuh, ada skema tuh. Kalau si Arteta kan mungkin levelnya sekarang sudah mau masuk fase mematangkan kan. Jadi sudah firm lah dia dengan formasi 4-2-3-1-nya. Sedangkan Gerrard masih bisa jadi berubah dengan apa yang dijalani sekarang, tapi setidaknya dengan skema yang dia punya sekarang, setidaknya bisa memberikan hasil ke Aston Villa sendiri lah, bertahan di posisi 9. Sedangkan dengan Lampard sendiri memang ya mungkin namanya terlalu besar pada saat menjadi seorang pemain, kalau dibandingkan jadi pelatih belum kelasnya lah. Karena justru
Everton terancam Degradasi. degradasi kan. Iya. Lagi ini kayaknya lagi Everton juga tertinggal 0-1 dari Wolves di kandang sendiri. Jadi itu Lampard kayaknya yang disayangkan sekali ya dengan performanya. Tapi kalau dari saya overall Arteta masih tetap di atas satu tingkat dari Gerrard, murni karena Gerrard masih dalam tanda kutip masih anak baru di pelatihan Liga Inggris. Iya. Ya oke lah, aku setuju sih kalau dari sisi mental Arteta masih lebih baik. Bahkan dari Lampard sekalipun ya, kayaknya terutama aku menyoroti yang waktu sebelum si Lampard dipecat itu ada satu turning point yang mengakibatkan akhirnya permainan Chelsea mulai menurun tuh, yaitu pas aku lupa pertandingan mana. Kemudian Lampard terang-terangan di press con itu menyalahkan pemain-pemainnya gitu. Bener-bener blaming the players, itu all players yang dimana nggak tahu itu main bagus main jelek karena hasilnya kalah akhirnya ya itu dia kelihatan banget marah banget ke semua pemainnya. Pasca pertandingan itu dan pasca press conference post matchnya itu kelihatan main Chelsea udah mulai langsung amburadul terus sebelum akhirnya dia dilepas dan diganti Tuchel ini kalau nggak salah ya. Nah, tapi Lampard itu ada contoh murid yang baik, yang bagus sebenarnya. Dia mengikuti gurunya Jose Mourinho yang menyalahkan pemain di konferensi. Dan Jose Mourinho itu semakin menyalahkan pemain semakin terpuruk sampai sekarang. Iya, dia mengikuti Master Sifu dia. Mungkin mikirnya dia adalah dengan kayak gitu pemainnya sadar, tapi malah ternyata enggak gitu, justru malah semakin kalau dari kematangan setuju sih memang Arteta masih oke karena kelihatan kan dia nggak pernah kan, dia bahkan kasusnya Aubameyang juga dia nggak sih yang gimana keluar ke media juga kan si Arteta sepertinya di balik layar Aubameyang udah dihabisi itu, tapi saat ditanya oleh wartawan dan lain-lain dia nggak ada ya kan, nggak ada sama sekali dia. Oh iya tuh pemain itu nggak ada, dia benar-benar menyelesaikannya dengan secara smooth kalau menurut gue. Bahkan kasus Ozil pun, Arteta seolah-olah dia masih ada di pihaknya Ozil, tapi sebenarnya ya nggak juga. Sebenarnya kan. Benar. Ya itu dia makanya bagus juga. Benar sih secara mental ya kalau bisa dibilang, setuju aku sama pernyataannya Midian. Arteta lebih bagus dibandingin kalau mungkin kita bicara Lampard atau Gerrard. Iya. Jadi Arsenal kesimpulannya adalah kita sama-sama menyanjung prestasi Arteta di musim ini, di mana di satu sisi ini bukan murni sebenarnya juga ya, kita bisa bicara gitu ya, bukan murni benar-benar kemampuan Arteta, tapi juga dari board of director-nya Arsenal juga sungguh support gitu, tidak memberikan tekanan yang mungkin tekanan yang sama yang diberikan oleh Ole gitu mungkin ya di United gitu. Sehingga terkesan Arteta baik-baik saja, terkesan Arteta bisa menjalankan tugasnya dengan tanpa beban gitu ya. Dan bisa dibilang raihan Arsenal ini juga merupakan raihan satu tim secara keseluruhan, tidak hanya tim yang di lapangan, tapi juga board of director-nya, juga dengan si Arteta dan tim kepelatihannya. Juga tadi disinggung sama Mirwan terkait dengan prestasi dari tim scouting-nya ya, tim yang menjalankan bursa transfer pemainnya, di mana mereka bisa mendapatkan pemain-pemain dengan komposisi yang pas, yang sesuai dengan pilihannya Arteta. Gitu. Siapa yang incar Tomiyasu kemarin? Siapa yang incar Albert Sambilokonga? Siapa yang incar Nuno Tavares? Ben White? Ramsdale itu kan di luar target klub-klub besar gitu, tapi si pencari bakat kipernya itu kan kiper klubnya musim lalu degradasi ya. Iya, si Ramsdale. Jadi ketika kita ya wajib mengacungi jempol buat tim data science yang berada di balik layarnya perekrutan pemainnya Arteta. Ya, setuju banget. Ya, sampai detik ini kita bertiga juga masih berkesimpulan mereka atau Arsenal memang masih sangat berpeluang untuk berada di 4 besar dibandingin klub lainnya. Ya, baik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Midian dengan agak berat gitu ya. Good luck Arteta di musim ini, semoga seperti ini dan bisa
menjaga Arsenal berada di jalurnya, yaitu Jadi besok Arsenal United, Arsenal menang nih. meskipun agak berat, tapi ya aku sih masih imbang. Ya nggak tahu lah, nanti kita lihat. Aduh. Sejak menang lawan Everton, ingat nih, sejak menang lawan Leeds 1-0 itu udah nggak terkalahkan tuh mereka. Ya 4 pertandingan berturut-turut kan, Leeds, Wolves, terus siapa lagi ya, dua tim lainnya itu, Watford, nggak tahu yang satunya siapa, lupa aku. Sama West Ham aja satu-satu. Sama West Ham ya, West Ham itu mereka nggak pernah kalah di 4 pertandingan terakhir. 4 pertandingan itu. Keren. Ini week pekan ini lawan Leicester ya, Arsenal. Betul. Iya, lawan Leicester ya, itu kayaknya menang lagi tuh Arsenal. Bisa. Leicester ini turun banget ya. Iya. Siapa sih manajernya Leicester? Ya itu siapa? Brandon Rodgers. Oh, Brandon Rodgers yang katanya mau diambil United. Ya ambillah sana. Siapa kek kalian ambil aja, semua dikait-kaitin. Klub apa itu? Oh iya, benar ya. Oke, terima kasih telah bergabung bersama The Number 10 Show. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, beritahu ke teman-teman kalian bahwa ada akun yang menarik ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye. Oke, bye. Bye. Thank you. Thank you.